Saya nggak main-main kalau sudah menyangkut para wali, apalagi Maulana Sekumpul. Munafikun, jangan macam-macam kau. Waktumu sudah habis. Waktumu sudah habis. Waktumu sudah habis. Kebijakan kolonialisme Belanda untuk menghancurkan perjuangan para ulama Nusantara, salah satu bentuknya adalah dengan mengacau garis nasab para wali, diantaranya termasuk garis nasabnya Maulana Sekumpul, Datuk Kalampian hingga ke Rasulullah. Jadi mereka itu intinya mencangkokkan nasab-nasab para wali Nusantara termasuk Guru Sekumpul ke arah Ubaidillah, ke arah Ba'alawi. Dan itu jelas nanti setelah itu ketika para wali atau keluarganya atau masyarakatnya meminta pengakuan dari Robito, maka Robito dengan mudah untuk menolak. Dan itu terjadi juga dengan nasab Datuk Kalampian hingga Guru Sekumpul yang pernah ditolak oleh Robito Alawiyah, nasab yang dibikin oleh kolonialisme Belanda, yaitu melalui Mufti Betawi dan si Van der Beek gitu. Nah, ini kebetulan saya dapat penjelasan yang menarik, meskipun saya juga sudah paham gitu. Penjelasan menarik dari salah seorang muhibin Guru Sekumpul, orang Kalsel, orang Sekumpul sendiri, yang saya mengambil kebijakan untuk tidak mempublish namanya, tidak mempublish wajah beliau, karena saya memikirkan tentang apa itu efek-efek negatif yang mungkin saja beliau terima. Ini nanti didengarkan sampai selesai penjelasan beliau mengenai bagaimana apa itu wali-wali di Nusantara telah dibelokkan nasabnya oleh kolonialisme Belanda melalui Habib Osman Mufti Betawi dan Van der Beek, sehingga mengacaukan semuanya. Dan ketika diajukan ke Robito ditolak gitu ya. Dan ini, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena munafikun Maulana Sekumpul sudah merajalela lagi, menentang apa yang benar dari nasab Maulana Sekumpul yang sudah saya sampaikan. Dengarkan baik-baik penjelasan ini. Saya dalam kapasitas di sini adalah sebagai pemerhati daripada isu yang berkembang dari dirilisnya kajian ilmiah di Haji Imad bin Utsman dari Banten. Jadi hasil kajian beliau ini memang berimplikasi ke banyak hal. Nah, dari sekian banyak hal itu sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan relevansi saya, karena saya adalah salah satu di antara pencinta Guru Sekumpul, ingin turut memberikan kontribusi agar jangan sampai khususnya para muhibin beliau, para murid beliau, atau para pengagum beliau, Guru Sekumpul, yang pertama itu mendapatkan informasi-informasi yang tidak benar, kemudian turut menyebarkan daripada ketidakbenaran itu kepada hal yang ramai, utamanya orang-orang dari Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ini jangan sampai terjadi. Jadi kita berbicara ini, dasar pijakannya adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sebagai hambanya Allah, sebagai umat Rasulullah, tanpa ada emosi, tapi kita menggunakan akal sehat, hati yang jernih, tanpa hina menghina. Pemaparan saya ini saya bagi ke dalam sub-sub judul, ya sesuai dengan masalah-masalah yang berkembang seputar dan sekitar Guru Sekumpul ya. Jadi yang pertama ini saya beri judul, apakah seorang wali kutub itu bisa salah? Tunggu dulu. Jadi di dalam hal ini berdasarkan bukti rekam jejak digital Guru Sekumpul, nah itu saya menemukan sebuah indikasi bahwa kekeliruan nasab yang ada pada catatan nasab Guru Sekumpul sebelumnya itu satu diantaranya yang menyebabkannya adalah catatan nasab yang dikirim oleh Mufti Belanda Habib Utsman bin Yahya kepada Sayyid Kiai Haji Zainal Ilmi di dalam pagar. Jadi ceritanya seperti ini. Pada akhir tahun 1995, ini informasi dari salah seorang murid pecinta sekaligus
seorang yang dikenal Habib ya di Martapura. Jadi akhir tahun 1995 kata beliau, atau awal tahun 1996, Abah Guru sekumpul ya pada intinya saat haul Datuk Kelampayan itu menyampaikan secara terbuka bahwa nasab beliau itu bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, sebagian besar orang-orang yang mendengar beliau memaparkan tentang nasab beliau itu kemudian menjauhi daripada beliau. Nah, perlu diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul itu bukan buatan dari Abah Guru Sekumpul. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa bukan Abah Guru Sekumpul yang membuat daripada catatan nasab itu. Jadi Abah Guru Sekumpul itu mengutip ya, dari salah seorang turunan dari Datuk Kelampayan yang beliau percaya akan kejujurannya, yaitu dari catatan Sayyid Kiai Haji Muhammad Hatip. Nah, Sayyid Kiai Haji Muhammad Hatip ini dapat catatan nasab itu khususnya yang sampai Sayyid Abdullah Lokabang itu dari catatan keluarga. Nah, ini sampai Sayyid Abdullah Lokabang. Gimana caranya kita membuktikan keberadaan daripada Abdullah Lokabang ini? Itu ada makam beliau, yaitu di wilayah yang namanya Lokabang. Nah, jadi pertanyaannya, di atas daripada Abdullah Lokabang ini kan ada tertulis Abu Bakar Al-Hindi sampai kepada Ahmad Solabiah. Nah, itu didapat dari mana? Nah, ini bukan dari keluarga Datuk Kelampayan, bukan pula dari Kiai Haji Muhammad Hatip ya. Itu didapat Sayyid Kiai Haji Muhammad Hatip dari penyesuaian catatan nasab yang dikirim oleh Mufti Belanda Habib Utsman bin Yahya kepada Sayyid Kiai Haji Zainal Ilmi di dalam pagar. Nah, jadi catatan Kiai Haji Muhammad Hatip atas nasab Datuk Kelampayan itu sampai kepada Abdullah Lokabang. Kenapa tidak sampai Abu Bakar Al-Hindi, sampai kepada Ahmad Solabiah? Karena bukti otentik yang ada, yang dimiliki itu hanya sampai kepada Abdullah Lokabang. Nah, lalu ketika permasalahan ini disampaikan kepada Mufti Belanda pada saat itu dengan husnuzon, lalu Mufti Belanda Habib Utsman bin Yahya ini mengirim daripada catatan nasab ya dari beliau kepada Sayyid Kiai Haji Zainal Ilmi di dalam pagar, yang tentunya di sana itu termuat Abu Bakar Al-Hindi sampai dengan Ahmad Solabiah. Nah, jadi keluarga Datuk Kelampayan itu tidak salah mencatat nasab Datuk Kelampayan sampai kepada Sayyid Abdullah Lokabang. Yang salah itu adalah Mufti Belanda Habib Utsman bin Yahya yang menisbatkan Abdullah Lokabang sebagai anak dari Abu Bakar Al-Hindi. Nah, karena catatan itulah dengan husnuzon kepada beliau, lalu ditambahkanlah, disesuaikanlah catatan Kiai Haji Muhammad Hatip itu dengan menambahkan Abu Bakar Al-Hindi sampai kepada Ahmad Solabiah. Nah, pada catatan nasab Datuk Kelampayan. Nah, itulah pada catatan itulah yang juga dikutip oleh Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Sampat di dalam kitab Manaqib Datuk Kelampayan yang berjudul Sejaratul Irsadiyah. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah ketika yang perlu kita pahami itu adalah ketika mengapa Rabita Alawiyah menyatakan nasab Abah Guru Sekumpul itu tidak bersambung kepada Rasulullah. Mereka mengatakan Habib Abu Bakar Al-Hindi di dalam kitab Samsul Zoilah, kitab yang menjadi rujukan Rabita Alawiyah di dalam menentukan keabsahan nasab seseorang dari kalangan Bani Alwi, itu tidak memiliki anak yang bernama Abdullah. Abu Bakar Al-Hindi itu tidak memiliki anak yang bernama Abdullah, karena memang Abdullah itu bukan daripada anak Abu Bakar Al-Hindi. Abu Bakar Al-Hindi itu Abdullah itu adalah anak dari Abu Bakar, pembakal Abu Bakar bin Abdul Rashid. Nah, ini yang ada di catatan nasab Lembaga Kekancingan Rabita Babat Kesultanan Banten. Jadi Abdullah itu bukan daripada anak Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad Solabiah, tapi adalah
anak dari Abu Bakar, penghulu Abu Bakar bin Abdul Rasyid. Nah, jadi jangan keliru. Kita tidak bisa menyalahkan Rabita Alawiyah yang menyatakan bahwa Abu Guru Sukumpul itu tidak tersambung nasabnya dengan Rasulullah. Betul, kalau dilihat dari Abdullah sebagai anak dari Abu Bakar Al-Hindi, karena Abu Bakar Al-Hindi memang di dalam kitab yang menjadi rujukan mereka tidak memiliki anak yang bernama Abdullah. Yang memiliki anak yang bernama Abdullah adalah Abu Bakar, pembakal Abu Bakar bin Abdul Rasyid. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu dipahami dulu ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang pasca diterbitkannya catatan nasab oleh Lembaga Kekancingan Rabitah Babat Kesultanan Banten. Nah, jadi pasca diterbitkannya itu ada yang tidak mengakui Abu Guru Sukumpul Juriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi menggunakan keterangan Abu Guru Sukumpul yang disampaikan beliau tentang nasab dari Kelampayan sampai dengan Ahmad Solabiyah untuk menyanggah catatan nasab dari Lembaga Kekancingan Rabitah Babat Kesultanan Banten. Mohon maaf ya, ini agak susah baca lembaganya karena bukan ada bahasa Banten lah gitu ya. Nah, begitu. Jadi ada orang yang sebetulnya tidak mengakui Abu Guru Sukumpul itu sebagai juriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru menggunakan keterangan yang disampaikan Abu Guru Sukumpul tentang nasab atau Kelampayan sampai dengan Ahmad Solabiyah itu sebagai dasar untuk menyanggah daripada catatan nasab yang dikeluarkan oleh Lembaga Kekancingan Rabitah Babat Kesultanan Banten itu. Jadi nggak lama berselang tuh setelah pasca diterbitkannya langsung itu, jadi langsung muncul atau langsung dimunculkan, dipublikasikan yang pada tahun 2000 lalu maklumat dari Rabitah Alawiyah tentang penolakan nasab Abu Guru yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu adalah sebagai bentuk framing yang dibangun melalui maklumat itu. Ya, caranya adalah mempublikasikan maklumat Rabitah Alawiyah dengan tidak mempermasalahkan daripada maklumat itu sendiri. Artinya kan Rabitah Alawiyah memberikan maklumat bahwa Abu Guru nasabnya tidak bersambung sampai kepada Rasulullah, tetapi orang ini itu tidak menyanggah daripada maklumat itu bahwa Abu Guru adalah juriyah. Nah, tidak menyanggah kan artinya dia itu sepakat dengan apa yang menjadi maklumat Rabitah Alawiyah dengan mengatakan bahwa mau juriyah ataupun bukan, orang yang mulia tetap mulia. Nah, atau dengan kata lain, dia sepakat bahwa Abu Guru Sukumpul bukan juriyah, tapi dengan catatan beliau tetap mulia. Nah, ini framing yang pertama ya. Jadi dia itu berkata bahwa keterangan Abu Guru Sukumpul mengenai nasab dari Kelampayan itu adalah keterangan yang benar, sedangkan catatan nasab nasab dari Lembaga Kekancingan Rabitah Babat Kesultanan Cirebon itu menyalahi daripada apa yang menjadi keterangan Abu Guru Sukumpul tentang nasab dari Kelampayan, dan bahkan dia katakan itu adalah palsu. Jadi bagaimana bisa orang yang mempercayai maklumat Rabitah Alawiyah bahwa Abu Guru itu bukan juriyah, tetapi justru memakai isi daripada maklumat itu untuk menyalahkan, bahkan menuduh palsu catatan nasab yang dikeluarkan oleh Lembaga Kekancingan Rabitah Babat Kesultanan Banten. Ini yang kedua ya. Jadi yang ketiga, yang terakhir ya, setelah framing yang dilakukan oleh seseorang itu gagal, artinya dia menyadari nampaknya bahwa memang Abu Guru Sukumpul nasab beliau, nasab dari Kelampayan itu bersambung sampai kepada Rasulullah berdasarkan catatan nasab yang dikeluarkan oleh Lembaga Kekancingan Rabitah Babat Kesultanan Banten ya, berdasarkan tarikh ya, yang disampaikan oleh Abu Guru Sukumpul. Itu ada pada rekam jejak digital Abu Guru Sukumpul ya, ketika menjelaskan tentang nasab atau Kelampayan. Jadi itu videonya nggak cuma satu, itu ada mungkin sekitar 2 atau 3 gitu ya. Itu harus didengarkan dengan saksama. Jadi antara satu video dengan video yang lain itu saling melengkapi. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal mengenai tarikh ya, di awal beliau menyampaikan
pengiriman catatan nasab dari Habib Usman bin Yahya kepada Sayyid Haji Jainal Hilmi dalam pagar dan seterusnya. Nah itu didasarkan atas rekam jejak digital yang disampaikan langsung oleh Abah Guru Sekumpul, jadi bukan saya yang buat-buat. Jadi silakan kalian cari, itu ada videonya ya, simak betul-betul ya. Jadi di situ ada andil kekeliruan pencatatan nasab dan kelampaian itu oleh Habib Usman bin Yahya. Nah yang ketiga ini jadi setelah framing awalnya itu gagal, kemudian yang kedua itu pun gagal juga ya. Yang ketiga ini muncul lagi nih framing bahwa catatan nasab Abah Guru Sekumpul atau Datuk Kelampaian dan nasab atau catatan nasab para wali songo itu juga salah, katanya palsu. Nah dari mana dasarnya orang itu menyebutkan salah atau palsu? Dikatakan bahwa Syekh Husin Jumadil Kubro, nah itu ayahnya bukanlah Makhdum Sarip Mahmud Nasruddin ya, tetapi adalah Ahmad Shah, kata dia begitu. Nah jadi orang ini itu tidak mengerti bahwa Syekh Husin Jumadil Kubro itu tidak cuma satu orang, tapi ada dua orang ya. Jadi ini dalam manuskrip kuno, nah, itu seringkali ditemukan ada nama tokoh yang hampir mirip ya, namun setelah ditelusuri ternyata mereka merupakan sosok yang berbeda. Ini sama halnya dengan sosok Syekh Husin Jumadil Kubro dengan Syekh Jamaluddin Al-Husin Jumadil Kubro. Nah itu seringkali dianggap sama, padahal keduanya itu berjarak 2 generasi. Jadi berdasarkan tersilah Kelantan, Syekh Jamaluddin Al-Husin Jumadil Kubro itu tercatatkan menikah dengan Putri Linang Cahaya atau Putri Linang Cahaya. Setelah 2 generasi kemudian muncul lagi sosok yang bernama Syekh Husin Jumadil Kubro atau Sarip Husin Al-Jawi. Nah mereka ini beda. Syekh Husin Jumadil Kubro ini tercatat menikah dengan Putri Selindung Bulan. Nah kedua tokoh ini itu berkerabat. Nah kelab di antara seorang itu adalah cicit dari Syekh Jamaluddin Al-Husin Jumadil Kubro, itu bernama Syekh Abdullah yang berpesan dengan Sarip Muhammad Kebungsuan, putra daripada Syekh Husin Jumadil Kubro. Nah selain berbeda masa kehidupannya, hal lain yang membedakan antara Syekh Jamaluddin Al-Husin Jumadil Kubro dengan Syekh Husin Jumadil Kubro adalah gelar yang disandang oleh keturunannya. Jadi keturunan Syekh Jamaluddin Al-Husin Jumadil Kubro itu selain menyandang gelar Syekh, mereka juga sering ditulis dengan gelaran Sayyid, sehingga diperkirakan Syekh Jamaluddin Al-Husin Jumadil Kubro itu berasal dari komunitas Al-Husaini. Nah berbeda dengan yang satunya lagi, yaitu dengan keturunan Syekh Husin Jumadil Kubro atau Sarip Husin Al-Jawi. Mereka sering dikenal dengan Sarif, sehingga diperkirakan berasal dari komunitas Al-Hasani. Tokoh yang paling dikenal dari keluarga Syekh Husin Jumadil Kubro adalah penguasa Cirebon, yaitu Sarip Hidayatullah bin Sarip Abdullah bin Sarip Ali Nurul Alam. Nah ini yang digunakan untuk menyalahkan atau menuduh palsu yang terakhir ini ya, padahal bukan yang ini ya. Nah jadi ini ada dua nama yang mirip, cuma berbeda dari 2 generasi yang berbeda. Nah jadi pesan saya agar kita itu jangan terburu-buru, mungkin karena didasari atas sesuatu yang ya katakanlah kurang baik begitu ya, atau kita marah atau kita benci atau iri dengki dan segala macam lah mungkin ya. Nah lalu membuat otak kita, hati kita itu nggak jernih berpikir, terburu-buru menyimpulkan, terburu-buru menuduh orang palsu, padahal kita sendiri yang kurang teliti, kurang cermat, tidak mau bertanya, tidak mau memverifikasi ya. Jadi mestinya diverifikasi dulu ya. Kalau katakanlah sesuatu itu dikeluarkan oleh lembaga nasab umpamanya dari Irak, nah langsung aja verifikasi ke Nakoba Irak, nah, jangan dengan tulisannya, langsung aja. Nah, agak mengerti sebagaimana contoh terakhir ini, siapa sih sebenarnya Syekh Husin Jumadil Kubro dengan Syekh Jamaluddin Al-Husin Jumadil Kubro begitu ya. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, salah hilap saya mohon ampun maaf. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi para pecinta, murid, pengagum Abah Guru Sekumpul,
Al-Kutub Syekh Murabi Mursyid Sayyid Muhammad Zaini Al-Musawi Al-Kazimi Al-Husaini rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak main-main kalau sudah menyangkut para wali, apalagi Maulana Sekumbul.